Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majlis Ta'lim Masjid Khairul Bariyah, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu tokoh masyarakat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan ibu-ibu anggota Majlis Ta'lim Masjid Khairul Bariyah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di sore yang berbahagia ini Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sore hari ini sedikit tentang Isra dan Mi'raj, Bunda. Karena sekarang bulan Rajab. Salah satu keistimewaan bulan Rajab itu, Rasul itu Isra dan Mi'rajnya yaitu pada tanggal 27 Rajab bulan inilah itu, Bunda. Jadi kita membahas itu. Bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat sebelum Rasul itu wafat. Apa, Bunda? Ada dua istri Rasul yang wafat sebelum Rasul itu wafat. Yang pertama Siti Khadijah. Salah satu penyebab Rasul itu Isra dan Mi'raj karena istri tercintanya itu wafat. Namanya Siti Khadijah. Jadi ketika akhir hayatnya, Bunda, tahun ke-10 dari kenabian, Khadijah ini sakit dia. Ketika Rasul pulang dari dakwahnya, sampailah ke rumah Khadijah. Khadijah ini sudah hampir lah nenek-nenek, 65, Bunda. Maka ketika Rasul masuk ke rumah, terpopoh-popohlah Siti Khadijah itu membuka pintu. Maka kata Rasul, wahai istriku, tak perlu engkau membuka pintu, biarlah abang yang membuka pintunya, kata Rasul. Seketika itu Khadijah ini menangis, Bunda. Rupanya ibu hatinya, Bunda. Kenapa engkau menangis, wahai istriku? Kata Rasul kepada Khadijah. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Ya, ada kadang-kadang mak kau menyesal je, tak tahu dan apa untuk iko, tak kena mua adik jo abang sampili karyong piti payah keluar, piti ndak ada, betong-etong banyak, segalanya ndak ada, sodonya ada lo ke abang sodo. Tidak seperti itu, Bunda, ya. Khadijah ini menangis. Kenapa engkau menangis, wahai istriku? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Tidak, wahai Rasul, kata Khadijah, Bunda. Aku menyesal menikah dengan engkau. Tidak, ya Rasul. Jadi mengapa engkau menangis, wahai Khadijah? Maka Khadijah menjelaskan, Bunda, akulah ciri istri soleha, Bunda. Dulu, ya Rasul, hartamu banyak. Sepertiga kota Mekah itu punya ambo. Ambo kola tua rentah. Dakwah engkau masih panjang perjalanannya, sedangkan hartaku telah habis. Kalau mati ambo, ya Rasul, kata Khadijah, perlu engkau tulang belulang, ambillah tulang belulangku, karena aku tidak memiliki harta lagi. Abi harta Khadijah tu, Bunda, untuk mendakwahkan agama Islam di kota Mekah pada saat itu. Itu ibu hatinya.
Beda aja mak-mak kini buatinya. Kadang tak pakai piti dia laki itu tiap bulan minta ganti. Bila abang ganti piti kemarin ya, bila abang ganti. Bahkan cincin ome pun yang waktu tunangan tu bunda, abang minta juga. Khadijah seluruh hartanya habis bunda hanya untuk berdakwah agama ini. Di dalam keluarga itu Khadijah yang membentengi Rasul. Di luar bunda Abu Thalib yang membentengi Rasul. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ke-10 Hijrah itu wafatlah istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, apakah Khadijah itu disolatkan ketika dia wafat? Disolatkan apa enggak bunda? Iya apa tidak bunda? Iya. Iya apa tidak? Iya. Nah, jawabannya tidak. Bunda, kenapa? Itu bertanya kenapa? Karena Khadijah wafat, syariat solat itu belum turun. Tapi walaupun Khadijah itu tidak disolatkan, inyo bini Rasulullah wajib masuk surga. Jadi bunda, yang pertama istri Rasul meninggal sebelum Rasul wafat itu namanya Khadijah. Yang kedua bunda, istri Rasul yang meninggal, yang wafat sebelum Rasul itu wafat, namanya Zainab binti Huzaimah. Siapa namanya bunda? Zainab binti Huzaimah. Dia menikah dengan Rasul bunda tahun ketiga Hijriyah. Berarti Zainab binti Huzaimah ini menikah dia 3 tahun ketika Rasul berada di kota Madinah. Dan dia adalah salah satu istri Rasul yang umurnya muda tapi telah meninggal bunda. Berapa umurnya ketika meninggal? 30 tahun. Maka bunda, apapun yang dirasakan oleh kita hari ini telah pernah dirasakan oleh Rasul. Misalnya anak bunda menikah, lahir anak pertama, lahir anak kedua, yang ketiga qadarullah bunda, waktu melahirkan meninggal anak bunda muda 30. Sedih tak bunda dengan hal seperti itu? Sedih apa enggak bunda? Sedih kan? Sedihnya kita itu telah pernah dirasakan oleh Rasul. Paham bundanya? Sedihnya kita ketika ditinggal oleh anak kita tercinta, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia melahirkan, meninggal dia, sedih kita. Sedihnya kita itu telah pernah dirasakan oleh Rasul. Bahkan bunda, usia pernikahan Rasul yang terpendek itu di Ummul Mukminin Zainab itulah bunda binti Huzaimah. Berapa tahun Ustaz? Kurang lebih 1 tahun. Berapa tahun bunda? 1 tahun. Dan dia menikah di bulan Ramadan tahun ketiga dari Hijriah. Dan istri Rasul satu-satunya yang disolatkan oleh Rasul ketika meninggal hanya itu bunda. Maka salah satu keistimewaan Zainab binti Huzaimah ini, ketika dia meninggal, Rasul langsung yang menjadi imamnya. Paham bunda? Khadijah tidak, karena belum ada syariat solat. Zainab binti Huzaimah inilah satu-satunya istri Rasul yang disolatkan langsung oleh Rasul ketika wafat. Setelah disolatkan, maka istri Rasul ini dimakamkan di Baqi di Madinah. Salah satu keistimewaan Zainab binti Huzaimah ini bunda,
dia digelari oleh Rasul dengan nama Ummul Masakin. Apa namanya Bunda? Ummul Masakin. Tidak Ummul Memasak. Ummul itu ibu, masakin orang susah. Apa maknanya? Dia adalah salah satu istri Rasul yang sayang kepada orang susah, yang sayang kepada orang miskin, yang sayang kepada anak yatim, yang sayang kepada orang susah. Salah satu istri Rasul itu Bunda, itulah Zainab binti Huzaimah. Bunda yang dimuliakan